Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim alaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Duh polo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko, gur bisa dongeng nulis lan maca. Tembe burine bakal sangsara, tembe burine bakal sangsara. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa mengudara atau ngaji bareng di udara Suara Giri 98,4. Ngaji bareng tolabul ilmi, kita maca Quran angan-angan sak maknane, kita juga berzikir, kita juga membaca sholawat Nabi dan bersilaturahim lewat udara. Moga-moga ini merupakan amal ibadah kita yang diterima oleh Allah, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi kehidupan kita berkah, selamat bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in.
Mari kita maca sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan ta'imatam bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan ta'imatam bidawami mulkillahi. Arab urip sakarepmu, seneng-seneng satutukmu, siji wae iling pesanku, ojo lali ibadahmu. Dolan adoh sak kesalmu, turutono karep uripmu, siji wae eling pesanku, ojo ninggal salat 5 waktu, ojo ninggal salat 5 waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan ta'imatam bidawami mulkillahi. Arab urip sakarepmu, seneng-seneng satutukmu, siji wae eling pesanku, ojo lali ibadahmu. Dolan adoh sak keselmu, turutono karep uripmu, siji wae eling pesanku, ojo ninggal salat 5 waktu, ojo ninggal salat 5 waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan ta'imatam bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba supaya dibaca tentang sholawat ini, surat Al-Ahzab ayat 56. Nah itu dulu. Kenapa kok pakai sholawatan kan gitu ya? Coba silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.
Ketika suatu saat ada orang Al-A'rabi. Al-A'rabi itu orang desa, orang pegunungan. Tiba-tiba tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Itu artinya tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tanya-tanya tentang kiamat itu, sangumu apa? Bekalmu apa?" Karena bagaimanapun orang ini kan harus punya bekal, yaitu bekal amal soleh, bekal macam-macam lah, sehingga nanti bisa diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jawabnya orang A'rabi ini, "Ya Rasulullah, saya tidak punya bekal yang patut, kecuali saya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau Rasulullah." Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Ini patokan kita itu. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi Kanjeng Nabi itu pasti surga, bahkan yang paling tinggi derajatnya, mendahului semua umat bahkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau orang dikatakan karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu nanti anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai, ya di surga. Nah, di antara tanda atau ungkapan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tentu saja yang paling pokok adalah ketaatan ya. Tapi ternyata dengan membaca sholawat, dan membaca sholawat itu ternyata juga wajib. Coba dibaca lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di setiap Allah memerintahkan, apakah untuk beribadah, apakah untuk beramal soleh, itu langsung diperintah. Tapi khusus untuk memerintahkan umat ataupun orang yang beriman bersolawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah didahului. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini kan sangat istimewa ini. Sesungguhnya Allah berselawat, demikian juga malaikat atas Rasulullah. Jadi sholawatnya Allah ini, Allah jelas sudah menjamin rahmat, menjamin ridho, menjamin bahwa beliau sebagai manusia yang maksum. Sementara sholawatnya malaikat mendoakan agar Rasulullah akan senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Gusti Allah. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Wahai orang yang beriman, apa artinya coba? Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Iya, perintah ini wajib. Kapan? Nah,
Yang jelas wajib itu adalah ketika kita sholat pada saat tahiyat, terutama tahiyat akhir, itu harus membaca sholawat. Makanya kemudian ada sahabat yang menanyakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sholawat akan kepada engkau ini?" Dijawab oleh Rasulullah, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Jadi fil alamin tidak ada ini, yang langsung aja tadi. Nah, ini sholawat yang ditunjukkan oleh beliau ini yaitu sholawat ketika sholat. Jadi jangan ketika habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salatullah salamullah ala toha, ya tidak boleh. Ya ini makanya kalau di luar itu macam-macam. Bahkan ada sholawatnya beberapa sahabat, diantaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sholawatnya Sayyidina Ali ki. Sholawatullahi wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ali Muhammad wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, makanya macam-macam sholawat itu. Dan itu kalau kita banyak membaca sholawat, ya tentu saja perlu banyak membaca sholawat, banyak sholatnya kan. Tahiyat akhir kan ada wajiban membaca sholawat. Ditambah dengan sholawat-sholawat yang di luar sholat, itu sekali kita membaca sholawat, maka dikembalikan oleh Allah, orang yang membaca ini mendapatkan rahmat 10 kali, maghfirah 10 kali. Nah kan enak itu. Dan nanti ketika orang menghadap kepada Allah di hari kiamat, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama bagiku nanti di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya yang banyak baca sholawatnya itu. Berdoa, doa kita tidak akan terhalangi apapun ketika diawali kita membaca sholawat Nabi gitu. Apa boleh sholawat dilakukan? Ya boleh, kenapa? Tidak ada larangan. Dan Allah itu senang, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Makanya ketika ada orang membaca sholawat, kata Rasulullah, itu mendapatkan rahmat 10 kali, maghfirah 10 kali. Bagaimana kalau yang membaca sholawat itu lalai hatinya? Bagaimana kalau yang membaca sholawat itu katakanlah tidak khusyuk misalnya? Tetap dapat walaupun dia lalai hatinya. Makanya ya kita Masya Allah, kita senang membaca sholawat Nabi, termasuk tadi itu kan. Nah, kemudian ini sholawat yang ini, yang tadi itu ya, enak itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Arab urip sakarapmu
seneng-seneng satutukmu, siji wae eling pesanku, ojo lali ibadahmu, dolan adoh sak keselmu, turutono karep uripmu, siji wae eling pesanku, ojo ninggal salat 5 waktu, ojo ninggal salat 5 waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan da'imatam bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Makanya dulu Wali Songo itu kan membaca sholawatnya kan juga dengan dilakukan, karena masyarakat senang kalau ada lagu-lagu itu, dan itu dipakai untuk dakwah. Dan alhamdulillah sampai sekarang satu-satunya negara yang paling banyak, yang paling mayoritas umat Islamnya adalah Indonesia. Itu barokah daripada Wali Songo, berkesenian dan sekaligus bersolawat Nabi. Sampai sekarang kan orang itu senang. Makanya kan ya walaupun ada yang tidak sembahyang tapi solawatan ada juga, cuma umumnya ya banyak yang sadar. Alhamdulillah, sekaligus dengan solawat maka bisa dipakai untuk mengajak orang untuk beribadah. Kenapa ibadah? Coba dibaca di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Surat Adz-Dzariyat 56 dan 57. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Nah, memang Allah SWT ini sangat sayang kepada manusia, sehingga manusia seperti kita ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan, untuk bisa memimpin apa saja yang ada di bumi, bahkan apa saja yang ada di langit. Tapi tentu saja harus dengan ilmu. Nikmat diberikan kepada kita sebagai manusia sangat-sangat banyak, tidak akan mungkin bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kenyataannya oleh Allah SWT, kenapa sih manusia ini kok dihidupkan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mengabdi ataupun menghambakan diri ataupun nurut kepadaku. Ku ini Gusti Allah. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki dari mereka
dan aku juga tidak menghendaki mereka ngasih makan kepada aku. Jadi sebenarnya sholat ini ya kembalinya manfaat untuk jin dan manusia itu sendiri. Gusti Allah misalnya sak dunya mulai dulu sampai sekarang tidak ada yang mau ibadah, ya Gusti Allah tetap berkuasa, tetap kaya. Gusti Allah tetap maha pencipta, tetap maha agung dan seterusnya itu. Jadi yang butuh itu sebenarnya kita manusia. Nah, di antara kan ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah sosial ya, atau ibadah ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah ini seperti sholat, puasa, haji, zakat, termasuk mahdhah. Itu baca Quran termasuk mahdhah ini. Langsung. Tapi ada ibadah sosial ya, itu harus sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Allah ya, termasuk jangan sampai kita berbuat maksiat. Itu namanya orang menghambakan diri kepada Allah. Tapi yang paling pokok rupanya sholat ya, sholat itu, sholat ini coba dibaca surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Isra ayat 78-79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, silakan. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat yang diwajibkan, yang difardukan adalah sholat 5 waktu. Itu secara rinci, itu dalilnya dari Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada perintah itu di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78 78-79. Jadi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu sholat duhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr, sholat subuh, qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Semua disaksikan sebenarnya. Hanya kalau sholat subuh ini menurut para ulama ahli tafsir, dan tentu saja dasarnya ada hadisnya, yang menyaksikan malaikat yang sip bagian malam menyaksikan, malaikat yang sip bagian pagi dan siang juga ikut menyaksikan. Makanya berat itu orang, makanya ada seorang Buya Hamka itu mengatakan, kalau kamu ingin tahu seberapa banyak umat Islam, lihatlah ketika orang Islam itu sholat Id. Tapi ketika kamu ingin tahu orang-orang yang beriman,
lihatlah ketika mereka berjamaah sholat subuh. Orang yang beriman, kalau tidak iman ya wabat itu. Kenapa sholat ini harus dilaksanakan? Karena memang rukun Islam kan. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Sholat iku cagake agama. Sholat itu apa itu? Tiang agama. Tiangnya ngomong saya cilik ini ya. Apa tiang yang besar itu? Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan atau mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Itu dianggap sebagai tiangnya. Dan nanti pertanggungjawaban ketika kita semuanya menghadap kepada Allah, yaitu ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Kanjeng Nabi SAW dawuh, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang paling pertama kali dihisab, dihitung amal-amalnya, diperhatikan di hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholatnya. Nah, kalau sholatnya sudah bagus, sholatnya di dalam hidup di dunia itu sudah benar, sudah dianggap sempurna oleh Allah, maka yang lain-lain tidak digerondai itu. Mungkin kalau bisa dianalogkan seperti orang membawa kendaraan atau sepeda motor lah, ada momen, ada cegatan polisi. Itu yang ditanyakan dulu itu SIM-nya mana? Ini Pak. Itu biasanya kalau sudah SIM itu ya semuanya beres itu. Nah, demikian sholat juga begitu. Ketika sholatnya menurut Allah sudah sempurna, sudah baik, maka lain-lain akan sudah ringan. Hisaban yasiro, bahkan langsung dimasukkan surga. Moga-moga kita masuk ini. Cuman kadang-kadang kita ini kan jamaah, kadang-kadang nggak jamaah. Nah, ini yang bahaya itu. Makanya itu sholat ya. Cuma kita membaca sholawat Nabi lagi yang ada hubungannya dengan sholat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lir ilir tandure wosumilir, tak ijo royo tak senggut penganten anyar. Cah angon pinekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo basu dodotiro kumitir beda ing pinggir. Dondomono jrumatono kanggo sebo mengko sore, pompong padang rembulane
mumpung jembar kalangane sun sura iyun salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kidungannya para wali dulu untuk berdakwah agar sholat 5 waktu itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian lagunya diganti oleh Cak Nun dengan lagu tadi itu. Ya aku niru aja. Apa ini maksudnya? Lir ilir lir inir tanduri wong sumilir tak ijo royo tak senggut penganten temanten itu bukan penganten anyar. Jadi orang itu kan ketika lahir ya kita semuanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah itu tak ijo royo tak senggut temanten anyar, semuanya merasa senang. Jadi sepertinya ada barang baru dan itu pengantin baru, semuanya datang tonggo teparu. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo masuh dodotira. Jadi orang ini tadinya kan masih anak-anak, masih bayi, nanti suatu saat akan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kamu adalah penggembala, cah angon, pemimpin, dan tiap pemimpin, tiap cah angon akan diminta akan pertanggungjawabannya. Jadi ketika makin dewasa seperti itu, semuanya harus ada pertanggungjawaban. Jadi semuanya itu kan jadi pemimpin kita, walaupun mimpin awake dhewe. Bagaimana supaya adil, bagaimana supaya baik, gitu ya. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Dodotira kumitir bedah ing pinggir, dondomono jrumatono kanggo sebo mangku sore. Itu. Jadi rupanya supaya bersih hidupnya itu menekno blimbing kuwi, suruh menek blimbing. Menek itu memanjat. Blimbing itu ya blimbing. Apa bahasa Indonesia belimbing? Ya belimbing. Dan ternyata memang itu sebagai kiasan saja itu ya. Jadi belimbing itu kan terucup-terucupnya itu ada 5. Itu dimaknai sholat 5 waktu. Lunyu tetep penekno kanggo masuh dodotira. Walaupun lunyu, walaupun berat, tetap lakonono untuk membersihkan pakaian hidupmu, untuk membersihkan jiwa ragamu, untuk membersihkan kekurangan-kekuranganmu. Karena memang manusia itu tiap orang kan pasti ada kurangnya. Jadi samping ada lebihnya, banyak sekali lebihnya, kurangnya juga ada kadang-kadang. Nah dengan sholat 5 waktu ini, kalau memang sholatnya itu sholat yang benar, sholat yang khusyuk, itu di samping oleh Allah dosa-dosa, kekeliruan-kekeliruan diampuni, bersihkan. Ibarat pakaian gitu, sudah suci, sudah bersih dengan sholat yang benar. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Pompong durung ketekanan malaikat juru pati. Pompong belum kul patyungi, dipikul wong papat dipayungi.
sego rawon sambel cukulan, dibuntel lawon digawa nyang kuburan, ditumpakno kereta dawa rudha papat rupa menungso. Mumpung durung itu. Nah, kalau memang betul-betul di dalam hidup itu melaksanakan ibadah yang paling pokok adalah sholat 5 waktu, dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, maka ketika nanti menghadap kepada Allah tak sura'o hure, artinya bahagia akan selamat ya. Walaupun yang ditinggal mati itu nangis, tapi dia ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Karena seperti hadis tadi itu, gimana tadi itu? Aulan bagaimana ya? Aulan nasi. Bukan. Awalu ma yuhasabu. Ini ya. Mohon maaf ini ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu tadi itu. Yang paling pertama kali dihisab bagi seorang hamba, ya hamba ini kita kan menghambakan diri di hari kiamat adalah sholatnya. Sholatnya beres ya, semuanya beres, swarga gitu ya. Tapi kalau sholatnya tidak beres, kan di antara sholat tidak beres itu kan, sholat itu kan di antara fungsinya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat iya, tapi tidak mencegah dosa, tidak mencegah kemungkaran. Ini tidak beres termasuk itu. Nah kalau sudah tidak beres, ya itu dihisab soro berat itu. Yang lain-lain diinikan. Tapi kalau sholatnya sudah benar, misalnya sholat khusyuk, sholatnya itu apalagi jamaah gitu, tepat waktu, nah, masya Allah ini, itu ya bersih, dosa-dosa tidak ada, langsung masuk surga, apa namanya itu, kalbar kilami', nah, seperti kilat yang menyambar tanpa mendapatkan siksa apapun. Ya moga-moga kita, Allahumma amin. Coba sekarang dibaca surat Al-Mu'minun. Nah itu Al-Mu'minun, orang yang menjadi ahli waris surga, orang yang mewarisi surga Firdaus itu. Coba dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Diartikan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dalam janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Coba ini ya, ternyata memang orang yang mewarisi surga Firdaus, ini surga yang sangat-sangat VIP gitu ya, wallahu alam. Ini termasuk bagian dari surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbi bashar, yaitu kenikmatan surga yang mata tidak pernah memandangnya ketika di dunia tentu saja, dan telinga tidak pernah mendengarnya, mata tidak pernah memandangnya ya ketika di dunia, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Masya Allah, itu termasuk surga Firdaus. Dan ternyata diawali, walaupun harus ada ini ya, misalnya tidak zina, tidak orang yang janjinya, amanatnya betul-betul dilaksanakan, tapi yang utama adalah sholat yang khusyuk. Terus yang terakhir yaitu wa ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya. Nah, itu menjaga sholat ini, Masya Allah. Ini memang sholat itu sebenarnya hikmahnya atau fadilahnya banyak sekali itu. Saya pernah membaca di dalam Nasaihul Ibad apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu orang yang sholatnya baik, sholat 5 waktu terutama, itu ternyata ketika di dunia dia punya masalah itu diberikan jalan, solusi, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan solusinya. Ketika nanti nazak itu husnul khotimah. Ketika nanti di alam kubur tidak akan mendapatkan siksa kubur. Ketika dibangkitkan, maka nanti pada saat itu sudah mendapatkan nikmat berupa pengaupan dan juga termasuk ketika mendapatkan kitab catatan amal kita, orang yang sholatnya benar itu menerimanya dengan tangan kanan. Ketika dihisab, ya hisaban yasira, tanpa ada kesulitan, dan langsung dimasukkan surga kalbarqil lami, bagaikan kilat yang menyambar. Walaupun ada siratal mustaqim, tapi orang yang sholatnya benar itu gak repot-repot di situ, langsung kalbarqil lami dan tidak mendapatkan kesulitan, siksa apa-apa. Ya moga-moga kita termasuk itu ya. Nah, itu sholatnya orang yang benar. Tapi sebaliknya, bagaimana orang malas-malas sholat itu? Itu tanda bahwa orang malas sholat itu munafik ya. Coba dibaca itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 9 ya. Loh, kok 9 ya? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Jadi yang begini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah ini surat Al-Baqarah. Iya betul. Oh bukan, surat An-Nisa ayat 142 ternyata. Tadi kok keliru. An-Nisa ayat 142. Coba dibaca. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Baca. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah ini kan, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguh orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Dia menipunya lain. Jadi walaupun orang itu munafik kan gak konangan, itu orang tidak tahu itu. Luarnya Islam, luarnya katanya iman, luarnya ya ketok sholat ya kadang-kadang. Itu hukum Allah, orang ini harus diperlakukan sama dengan orang yang beriman, sama dengan orang Islam yang lain. Sehingga ketika suatu saat dia mati juga disucikan, dimandikan, dikafani, kemudian disolati dan seterusnya. Nah, itu kan menipunya Gusti Allah seperti itu. Tapi di alam kubur, di alam barzah, ketika nanti dibangkitkan, ya tentu saja dia mendapatkan siksa karena memang sholatnya tidak benar gitu ya. Sholatnya ini munafik itu. Di surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin, neraka wel atau celakalah bagi orang yang sholat ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai di dalam sholatnya, alladzina hum yura'un, nah mereka itu riya. Silatnya tidak karena Gusti Allah tapi karena manusia, sungkan sama morotuo, sungkan sama anaknya, sungkan sama pimpinannya karena pimpinannya sholat. Nek gak sholat ya apa ini? Diturunkan pangkat saya nanti. Jadi sholatnya tidak lillah karena memang dalam hati orang munafik itu tidak percaya kepada Allah, dan itu nanti masuk nerakanya. Innallaha jami'ul munafiqina wal Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu di neraka jahanam, itu bareng-bareng di sana. Itu ada ayatnya itu, Masya Allah. Makanya kita jadi orang, jangan jadi orang munafik ya. Ya, moga-moga kita selamat lah. Bagaimana kalau ngaku Islam sama sekali tidak sholat? Nah, ini coba dibaca di surat Al-Muddatsir. Nah, itu ayat pira itu? Ayat 42. Ya ayyuhal muddatsir, ma salakakum fi saqar. Nah, itu coba dibaca. Sadurunge apa? Anil Sebelumnya. Sebelum masalah kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma. Ya itu baca terus. Mulai kullu, Pak. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun
تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر Terus قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ya dibaca terjemahannya. Mulai ayat 32. Ya, itu maksudnya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan dari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Dan nanti itu orang ahli surga itu bisa melihat dan omong-omongan dengan orang ahli neraka, walaupun tempatnya sangat jauh, bahkan digambarkan. Dulu saya ngaji tafsir Yasin, ya, itu disebutkan begini, misalnya ada neraka jahanam itu dekat, yaitu di Irak, ya. Sementara ada orang di Mekah, itu orang di Mekah itu tidak kuat, baunya itu busuk sekali, panasnya sudah tidak kuat, ya, sama sekali, begitu tersiksanya. Lah ini kok bisa omong-omongan? Nah, itu memang di akhirat itu ya lebih canggih daripada teknologi sekarang. Zaman ayat-ayat ini turun, itu orang kan tidak kenal televisi, tidak kenal HP, tidak kenal telepon, tidak kenal Zoom. Nah, itu nanti, ya sekarang kan kita sudah tahu itu. Kita bisa ngomong-ngomongan, bisa video call itu kan, atau dengan cara lain. Walaupun teman kita di Madinah, kita ngomong di sini bisa. Itu nanti orang ahli surga itu bisa melihat orang-orang yang pernah dikenal itu, Kang. Masalakakum fi sakor. Apa sing sampean lakoni biyen kok sampai nggone neraka iki? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat, Masya Allah. Baru kemudian yang lain-lain, ya. Tapi yang utama adalah karena dia dulu tidak sholat. Sholawatan aneh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Yo, Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman-eman temen wong sugih ora sembayang. Eman-eman temen wong sugih ora sembayang.
Nabi Sulaiman soge si gelem sembayang. Nabi Sulaiman soge si gelem sembayang. Sholli wa sallim da iman ala Ahmada. Sholli wa sallim da iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen penyanyi dangdut ora sembayang. Eman temen penyanyi dangdut ora sembayang. Roma irama raja dangdut si gelem sembayang. Roma irama raja dangdut si gelem sembayang. Sholli wa sallim da iman ala Ahmada. Sholli wa sallim da iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen petinju ora sembayang. Eman temen petinju ora sembayang. Maektisan petinju si gelem sembayang. Mektisan petinju si gelem sembayang. Sholli wa sallim da iman ala Ahmada. Sholli wa sallim da iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa lis salawati hafidhin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li affika rajin wa bil huda mutamassikin wa bin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa bil qada'i radin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa minan nari najin wa ilal jannati dakhilin ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.